Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sehat afiat, kuat iman Islam kita, sehat lahir batin kita, sehingga kita senantiasa terus melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Ayuhal ikhwan, mari kita sejenak di tengah perjalanan kehidupan kita merenungi kembali, merenungi sejenak, mengintrospeksi kembali apa sejatinya perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka saat kita menyadari kembali, kita merenungi dan menghayati kembali apa sejatinya hidup kita, maka kemudian insya Allah kita paling tidak akan mendapatkan satu pencerahan di mana kita akan lebih baik lagi dalam menyikapi kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun tentunya. Ayuhal ikhwan, para ulama mendefinisikan kehidupan kita ini seperti al-wasat. Jadi para ulama mengartikan dan mendefinisikan kehidupan kita itu ada 3 macam. Apa 3 macam itu? Yang pertama, para ulama mendefinisikan bahwa kehidupan kita ini diterjemahkan dengan istilah al-wasat. Artinya adalah pertengahan. Kenapa pertengahan? Karena ternyata kita sudah melewati fase-fase kehidupan kita, yaitu sebelum kita terlahir ke alam dunia ini. Apa itu? Yaitu kita di zaman azali atau di alam ruh. Saat kita berada di alam ruh, alam sana, kita belum terlahir. Lalu kemudian saat kita berada di posisi janin di perut kita di alam rahim yang kedua, yaitu fase yang kedua, ketika Allah meniupkan ruh kita masing-masing ke dalam janin kita di saat kita berada di rahim sang ibu, itu kita mengalami fase yang kedua. Lalu kemudian kita terlahir ke dunia ini, fase yang ketiga, dan kelak kita akan kembali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian fase yang kelima ialah pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, lalu kita mendapatkan pengadilan dan timbangan amal baik atau amal burukkah yang kita peroleh, maka disitulah kita akan mengalami fase kehidupan yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, yaitu melewati setiap fase-fase kehidupan sehingga akhir fase kehidupan kita, yaitu Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah hadirin, lalu ulama mendefinisikan kehidupan kita yang kedua dengan nama ad-dana, yang artinya adalah kehidupan ini sebetulnya adalah kehidupan yang sangat hina. Kenapa ulama mengatakan kehidupan ini sangat hina, hadirin? Karena betapa begitu banyak manusia yang diberikan kesempatan usia, lalu kemudian dia sia-siakan.
ia abaikan usianya begitu saja hingga lanjut usia, tidak berubah akhlaknya, tidak semakin baik ibadahnya, bahkan justru cenderung ia terperosok ke dalam jurang kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemaksiatan. Mereka lalai bahwa kita dulu, sebelum kita terlahir ke dunia, kita berjanji kepada Allah. Ketika Allah mengatakan kepada setiap kita, kepada setiap ruh kita masing-masing, Allah mengatakan, wahai hambaku, yang terjemahannya kurang lebih demikian, wahai hambaku, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Lalu kemudian ruh kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing mengatakan, qalu bala syahidna, ya Allah, aku bersaksi dan aku meyakini, menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, manusia pada saat tergelincir ke dalam kehinaan mereka, sungguh dalam kondisi lalai, lupa akan dirinya, bahwa dirinya pernah berjanji di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan amanahnya kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari lembah kehinaan kehidupan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayuhal ikhwah, apa yang ketiga? Yang ketiga, ternyata ulama mengatakan dengan kehidupan yang ad-dani'ah, yang sebentar, kehidupan yang sebentar saja, yang lewat saja. Hari ini mungkin kita sudah menikmati betapa Allah karuniakan kepada diri kita masing-masing usia yang mungkin hari ini sudah menginjak 30 tahun. Lalu kemudian menikah, punya keluarga, kemudian beranjak ke usia 40, memiliki anak, menantu, bahkan mungkin usia 50-60 sudah memiliki menantu, sudah memiliki cucu. Tapi betapa begitu sebentarnya hidup kita, serasa baru kemarin kita menyelesaikan pendidikan misalnya S1, serasa baru kemarin kita bertemu dengan pasangan hidup kita, serasa baru kemarin kita menikmati pengantin baru, honeymoon ya misalkan, lalu kemudian kita memiliki anak, bahkan hari ini mungkin ada yang sudah memiliki cucu. Kita baru kemarin baru menikahkan putra putri kita. Jadi sangat begitu singkat dan begitu sebentar kehidupan kita ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Bahkan satu pendapat ulama mengatakan bahwa kehidupan kita ini cuma hitungan detik, hitungan menit saja. Sebagian ulama mengkalkulasikan perbandingan kehidupan dunia dengan alam akhirat kita adalah pada saat kita mungkin berusia 1 tahun, sesungguhnya hakikat kehidupan kita di akhirat cuma hanya 1 hari saja, hadirin. Maka ayuhal ikhwah, mari kita manfaatkan usia kita, mari kita maksimalkan ibadah kita, mari kita perbaiki diri kita agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang beruntung di sisinya. Dalam kondisi dan situasi apapun kita senantiasa ingat kepada Allah. Kita pernah berjanji di hadapan Allah akan mengabdi kepada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apakah kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung atau yang merugi? Maka kemudian hadirin, ada satu kisah yang sangat menarik, yang sangat menyentuh hati dan pikiran kita sebagai satu ibrah pelajaran untuk kita semua, bagaimana sikap kita terhadap kehidupan dunia. Maka hadirin, satu ketika sangat miris dan sangat memprihatinkan. Sungguh saat itu hadirin, ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian
Sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah baru saja beranjak dari istirahat. Rasulullah menghampiri sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ternyata Rasulullah dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ada bercak merah di punggung Rasul. Hadirin, apa itu tandanya? Ternyata hadirin sekalian, ayuhal ikhwah, Rasulullah baru saja beranjak dari istirahatnya dan beliau tidur di atas pelepah kurma. Bayangkan hadirin, seorang baginda Rasul, pemimpin umat, teladan umat, beliau masih dalam kondisi kehidupan yang sederhana, yang artinya itu adalah sangat memberikan inspirasi dan pendidikan kepada seluruh umatnya, agar kita senantiasa hiduplah dan senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sederhana dan realistis, hadirin. Sehingga kemudian apa yang ditawarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud saat melihat Rasulullah terlihat bercak merah di punggungnya, ya Rasulullah, beliau sambil menitikkan air mata, lawit takhadna wit'an taj'aluhu bainaka wa bainal hasid yakika minhu. Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku ya Rasul, engkau izinkan kepadaku, aku akan pergi dan membuatkan sebuah tikar, membelikan sebuah kasur, mungkin hari ini spring bed barangkali ya, yang bertumpuk-tumpuk dan sangat empuk, indah, sehingga tidurnya menjadi sangat nikmat dan nyenyak. Taj'alhu bainaka wa bainal hasid yakika minhu, sehingga engkau ya Rasul, pada saat engkau tidur lalu kemudian engkau terbangun ya Rasul, tikar itu menjadi penghalang antara engkau yang mulia dengan lantai yang membawahi tikar itu, yang menghalangi antara engkau dengan lantai, sehingga pada saat engkau terbangun dari istirahatmu tidak lagi terlihat bercak merah ya Rasul. Akan tetapi hadirin, apa jawab Rasul hadirin? Begitu sangat mulia, sangat indah dan sangat mendidik sekali kepada umatnya hadirin. Andai kata mungkin hari ini kita menjadi pemimpin, andai kita hari ini mungkin menjadi orang yang berkuasa hadirin, punya jabatan, punya kemampuan, kita ditawarkan oleh salah satu bawahan kita, apa yang kita sambut? Apa jawaban kita saat bawahan kita menawarkan bantuan, menawarkan hadiah? Tentu hadirin, mungkin kita akan menjawab, boleh saja, bila perlu buatkan aku yang lebih indah, yang lebih empuk, tempat tidur yang lebih mewah, bila perlu mungkin siapkan tempat tidur yang lebih indah, siapkan kendaraan yang mewah, bahkan justru bisa menjadi perjanjian dalam akad politik. Nauzubillah summa nauzubillah. Akan tetapi hadirin, apa jawab Rasul? Jawab Rasul begitu indah dan sangat mulia sekali dan sangat mendidik sekali kepada kita semua selaku umatnya, selalu generasi penerusnya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya Abdullah bin Mas'ud, ma ana wa dunya ila karakibin. Ketahuilah wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabatku yang sangat aku cintai, ketahuilah bahwa ma ana wa dunya, tidak, saya tidak butuh wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena illa karakibin, kehidupan kita ini seperti halnya hanya orang yang sedang berkendara saja. Istadalluhu tahta syajaratin, kata Rasul, pada saat kita sedang berkendara, sedang bepergian, kita dalam kondisi lelah, kondisi capek, letih, istadalluhu tahta syajaratin, kita mungkin akan berhenti di bawah sebuah pohon.
kita luruskan otot-otot yang kejang, otot-otot yang mungkin tidak nyaman. Kita berhenti di bawah sebuah pohon beristirahat. Summa raha wa tarakaha, dan pada saat itu hadirin, saat kita selesai berhenti beristirahat, meluruskan otot kita, melemaskan badan-badan kita, summa raha wa tarakaha, kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu perjalanan yang akan kita tempuh, yang akan kita tuju, yaitu adalah inti dari perjalanan kita. Apakah perjalanan itu adalah perjalanan dakwah? Apakah perjalanan itu perjalanan silaturahim? Apakah perjalanan itu perjalanan sebagai dakwah untuk mensyiarkan agama-agama Allah? Hadirin, boleh kita bayangkan jika kita menganalogikan kehidupan kita saat kita hendak bepergian menempuh suatu perjalanan kehidupan kita. Kita hendak silaturahim ke orang tua misalnya, kita akan berkunjung ke guru kita, ke saudara kita, sanak famili kita di luar kota misalnya. Kita capek berkendara, kita capek mengelilingi kota. Hadirin, kita akan suatu saat mencari tempat istirahat di rest area kah misalnya, atau di warung kopi kah misalnya. Pernahkah kita membayangkan saat kita berada di rest area, saat kita berhenti di warung kopi, lalu kita membayangkan dan kita berangan-angan kita akan berlama-lama di sana? Tentu tidak, hadirin. Kita tidak akan pernah berpikir minum kopi sampai sehari dua hari. Bahkan mungkin kita menginap 2-3 hari bermalam-malam di sana, di rest area. Sangat tidak mungkin, hadirin. Begitulah perjalanan hidup kita. Saat kita selesai beristirahat, hilanglah capek kita, hilanglah letih kita, tentu kita akan lanjutkan perjalanan kita silaturahim ke rumah orang tua kita, ke sanak famili kita, dan ke kota guru kita yang akan menjadi tujuan utama silaturahim kita. Itulah tujuan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hanya sebentar saja, yang hanya numpang lewat saja, numpang beristirahat saja, numpang menghilangkan lelah dan letih saja. Karena kehidupan ini, dunia ini adalah bagian dari terminal kehidupan kita yang akan kita tempuh, yaitu kehidupan tujuan utama kita, yaitu akhirat kita, yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung atau justru hamba Allah yang merugi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kemudian hadirin, ternyata hadirin, Allah menjelaskan ayat ini, Allah menegaskan dalam satu ayatnya, jika kita survei di dalam arwah-arwah yang sudah meninggal, mereka terkubur di alam barzah, hadirin, ternyata Allah menjelaskan sangat begitu gamblang dan sangat begitu jelas sekali. Ternyata mereka mengalami kondisi yang rugi, yang sangat menyesal, yang sangat kecewa. Kenapa kehidupan di dunianya tidak bisa memaksimalkan dengan baik, hadirin? Apa yang Allah gambarkan? Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau berikan kami waktu sebentar saja, ya Allah, Engkau berikan kepada kami waktu 1 hari saja, 1 minggu saja, ya Allah, kembali ke dunia, maka akan aku sedekahkan sebagian dari hartaku, wa akum binas solihin, dan mudah-mudahan aku menjadi golongan hambamu yang saleh. Hadirin, betapa begitu menyedihkan dan betapa begitu miris, memilukan
Cerita ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Mereka yang sudah terkubur di alam barzah tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat Allah menentukan azal kehidupan kita, usia kita, maka kita tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah bisa menolak surga, tidak akan pernah meminta dipercepat, tidak akan pernah bisa dipercepat, atau tidak akan pernah bisa diperlambat. Itulah ajal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki ajal, memiliki usia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kisah ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita, menjadi ibrah untuk kita, agar senantiasa kita betul-betul mensikapi kehidupan dunia dengan bijaksana, dengan baik, dengan maksimal, agar kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung, yang kelak akan mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang merugi, yang kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Enggak. Pada akhir kalimat al-fakir, mari kita mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti kita diberikan keberkahan usia yang panjang. Apalah artinya jika tidak diberikan keberkahan oleh Allah, justru semakin banyak maksiat. Usia yang sedikit begitu pun kita maksimalkan dengan baik, dan itu akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umur yang panjang menjadi keberkahan, tentu menjadi maksimal kita ibadah kepada Allah, sehingga kita semakin banyak beramal dan semakin banyaklah persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dulunya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan hamba Allah yang kufur atas semua kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum?" Apakah kalian tidak mengaku, tidak mengerti dulunya kalian tidak pernah ada, tidak terlahir ke dalam dunia ini, kemudian Allah hidupkan, fa ahyakum summa yumitukum, kemudian Allah akan wafatkan kita kembali, summa yuhyikum, Allah bangkitkan kita kembali kelak di padang mahsyar, di pengadilan Allah, summa ilaihi turja'un, dan kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung, sebagai hamba-hamba Allah yang kelak akan diberi pengadilan dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam nerakanya, nauzubillah, dan kita kelak apakah termasuk dalam golongan Allah yang beruntung yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam sehat lahir batin, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Allahumma afiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.